Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 19700651631. Pembuatan video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi, dan saya dari kelas pengembangan sistem informasi R03. Berikut adalah soal dari UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Kedua adalah menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam tim pengembang dan tugas-tugasnya. Kemudian ketiga, menjelaskan tahapan SDLC serta contoh kasusnya. Yang keempat, menjelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Dan kelima adalah menjelaskan tahapan analisis sistem. Langsung saja ke soal yang pertama, yakni jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi merupakan suatu sistem yang memiliki karakteristik. Di antaranya, pertama, memiliki komponen-komponen, kemudian ada batasan sistem, ada lingkungan luar sistem, adanya penghubung sistem atau interface, adanya masukan sistem, dan keluaran atau output. Kemudian klasifikasi sistem informasi merupakan suatu bentuk kesatuan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, dan tujuan dari sistem tersebut memiliki tujuan yang berbeda untuk setiap kasusnya, sehingga dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik, kedua sistem deterministik dan sistem probabilistik, ketiga sistem terbuka dan sistem tertutup, keempat sistem alamiah dan sistem buatan, kelima sistem sederhana dan sistem kompleks. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim mengembang dan apa saja tugasnya? Yang termasuk tim mengembang diantaranya adalah yang pertama, project manager. Dan tugas seorang project manager adalah orang yang mengorganisasi dan mengatur orang lain untuk mencapai hasil yang sudah direncanakan dalam jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. Project manager atau manajer project ini harus secara efektif baik internal dalam mengelola orang dan sumber daya, serta secara eksternal, yakni menjaga hubungan dengan publik. Yang kedua adalah business analyst. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang business analyst. Yang pertama, menganalisis apakah praktis bisnis yang dijalankan perusahaan sudah baik atau belum. Dalam hal ini, untuk pengembangan sistem berarti menganalisis apakah kegiatan pengembangan sistem ini dapat dijalankan dengan baik atau tidak bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian merancang dan merekomendasikan perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam ini realisasi dengan bantuan teknologi. Kemudian menjadi penghubung komunikasi antara manajemen, pemegang saham, IT, dan juga user. Terakhir, mengumpulkan data dan mengidentifikasikan kebutuhan dengan menerjemahkan dari business requirement menjadi functional requirement. Ketiga, ada sistem analis. Tujuan dan tugas tanggung jawab sistem analis diantaranya adalah pertama, menganalisis indikator kinerja komputer untuk menemukan masalah kode dan memperbaikinya jika error. Kedua, mencari solusi dari setiap masalah dan error yang terkait dengan komputer dan jaringan seperti malfungsi atau masalah program. Ketiga, melakukan pengujian, memelihara, dan mengontrol program komputer dan sistem yang telah dibuat. Ketiga, merancang atau memodifikasi sistem software
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya. Yang terakhir adalah membuat kesepakatan dengan manajemen maupun klien terkait prinsip-prinsip sistem dan rancangan program yang dibuat. Keempat adalah programmer atau developer. Tugas dari programmer yakni membangun atau mengembangkan software terutama pada tahapan construction dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma atau logika dan bahasa pemrograman. Yang terakhir adalah melakukan testing terhadap software bila diperlukan, dan lain-lain. Kemudian ada change manager. Yang terakhir adalah user. Peranan dari user terhadap pengembangan sebuah sistem informasi yakni memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan sebuah sistem. Peranan dari user juga menentukan apakah sistem yang dibangun sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan atau belum. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Berikut adalah tahapan SDLC, yakni pertama planning, kemudian analisis, design, implementation, dan testing and integration. Perencanaan atau planning, proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses informasi gathering kepada pengguna. Kedua, analisa. Proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Kemudian perancangan, yakni proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Kemudian ke implementasi, yaitu proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan lainnya. Kemudian barulah melakukan testing atau sistem dapat diuji kepada user. Kita ambil contoh sederhana seperti contoh kasus, yaitu pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Yang pertama adalah planning, yaitu mengumpulkan data informasi terkait pengembangan sistem. Kemudian analisis, yaitu menganalisis pengguna, kebutuhan, keadaan, masalah, solusi dari pengembangan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mendesain, yaitu melakukan desain sistem dan interface yang akan digunakan nantinya. Kemudian melakukan pengembangan secara sistem. Yang keempat, melakukan pengerjaan pembuatan web akademik itu sendiri. Dan kelima, barulah melakukan pengujian terhadap web yang dibuat dan nantinya kemudian baru diberikan kepada user atau dipublish. Soal berikutnya, soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan atau telos, yakni terdiri dari technical, yaitu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan atau dikembangkan dengan teknologi yang ada, ataukah perlu teknologi yang baru. Kemudian ekonomik, menunjukkan apakah dana yang ada cukup untuk melakukan pengembangan sistem yang diusulkan tersebut. Kemudian legal, yakni untuk menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dikembangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Operasional, yaitu untuk menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia dapat mengoperasikan sistem yang akan dibuat nantinya. Kemudian schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam satu kerangka waktu yang logis.
Kemudian faktor strategik atau PDM, yakni terdiri dari produktivitas, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai dan diukur dengan rasio. Kemudian diferensiasi itu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat produk lainnya dari pesaing-pesaingnya. Kemudian manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membangun para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Soal terakhir yakni soal kelima. Jelaskan tahapan analisis sistem. Fase analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem. Cara kerja sistem dan waktu penggunaan sistem dari proses analisa ini akan didapatkan cara membangun sistem yang baru. Tahapan dianalisa sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti berikut. Studi pendahuluan, studi kelayakan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai, barulah menganalisa hasil penelitian ini untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu desain. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.